warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil perhitungan yang telah kami analisis dari keseimbangan uap cair pada suhu Mustani 363,15 Kelvin dengan menggunakan pendekatan hukum Raoult. Nah, perkenalkan, saya Rinka Nisa Sabila dengan NPM 2445. Saya Revasya Valentia Febrianti dengan NPM 2415. Dan rekan saya bernama Putri Sekar Ayu dengan NPM 24413. Uh, Baik, di sini kita diketahui dari soal itu terdapat dua komponen, itu dari komponen pertama itu ada benzena, lalu yang kedua itu ada toluen, di mana diketahui dengan temperatur dari soal yaitu 363,15 Kelvin atau 90 derajat Celcius. Karena kita di sini menggunakan referensi dari buku Smith Panas, maka kita menggunakan temperatur Kelvin, di mana temperaturnya itu 363,15 Kelvin. Itu dari 90 derajat ditambah dengan 273,15. Kita berak semuanya. Terdapat 11 data di mana kita mempelajari X1 ini ada 11 data pada soal. Di mana X1-nya itu tabel satunya 0 dan tabel yang kedua itu 1. Ini kita masukkan X1-nya itu dan 0 sampai 1 ini dengan bedanya itu 0,1. Untuk langkah berikutnya itu kita mencari X2, di mana kita peroleh rumus dari X2 ini itu adalah 1 minus X1. Ini kita peroleh dari satu minus 0 kita peroleh hasilnya itu 1. Lalu langkah berikutnya juga pun sama, dari 1 minus 0,1. Lalu kita peroleh datanya itu pada tabel seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencari PI itu akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Baik, untuk langkah yang kedua itu adalah menghitung PI saturasi untuk tekanan uap jenuh dengan menggunakan persamaan Ansoin, yaitu Len P saturasi per kPa sama dengan A dikurang B dibagi temperatur ditambah C. Di sini ada mengenai tabel persamaan dari buku Smith Vanes, yaitu benzen itu A-nya 13,8594, yang B-nya itu 2773,78, lalu C-nya itu minus 53,08. Untuk toluena itu A-nya 14,0098, B-nya 3103,01, ya, yang C-nya itu minus 53,36. Lalu di sini kita sudah mengetahui nih rumusnya seperti apa. Nah, di bagian PI saturasi untuk benzen atau P1 saturasi, kita tinggal masukin aja dari rumus tersebut. Hanya itu kan 13,8594. Nah, berarti dikurang sama B-nya. B-nya itu 2773,78. Lalu dibagi sama temperaturnya. Seperti yang sudah diketahui tadi, temperaturnya itu kita menggunakan Kelvin yaitu 363,15. Lalu ditambah dengan C-nya yaitu minus 53,08 sehingga menghasilkan hasilnya itu 4,913742568. Lalu untuk eksponennya tinggal kita tambahin aja sama dengan eksponen dimasukkan dengan data yang sudah dikerjakan tadi menggunakan rumus unsigned. Kita di sini menggunakan sumber dari buku Smith Vanes chapter ke-7. Nah, untuk PI saturasi toluenanya juga sama. Karena kita sudah diketahui rumusnya seperti pada Excel yang terlampir. Nah, kita tinggal masukin aja di P2 saturasi toluen ini. Eh, A-nya itu kan 14,0098. Masukin aja, terus dikurang sama B-nya. B-nya itu 3103,01, lalu dibagi dengan temperaturnya yaitu 363,15 dan ditambah dengan minus 53,36 sehingga menghasilkan 3,993304955. Kemudian untuk eksponen ini juga sama. Tinggal dimasukkan si data dari yang telah kita hitung tadi. Di sini dua-duanya itu menggunakan KPA. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk langkah berikutnya, yaitu untuk mencari P-nya. Di mana rumus dari P ini adalah X dikali dengan PI saturation. Untuk tabel pertama, ini kita kalikan dengan X1, kita kali dengan hasil dari PI saturation dari benzena, itu kita peroleh 136,1480. Terus lalu kita tambahkan dengan dengan nilai dari X2, itu kita peroleh angka 1, lalu kita kalikan dengan nilai dari PI saturation dari kolomnya, yaitu 54,23383388 kPa. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu 54,23383. Nah, untuk tabel berikutnya pun kita lakukan yang sama, yaitu X1 kita kalikan dengan nilai dari PI saturation dari benzena, lalu kita tambahkan dengan nilai dari X2, dan kita kalikan dengan PI saturation dari benzena. Nah, untuk langkah berikutnya itu dengan
dilakukan dengan langkah yang sama, X1 dengan PI saturation dan X2 dikalikan dengan PI saturation dari toluen, yang X1 dikalikan dengan PI saturation dari benzena. Ini kita udah ke bawah dan akan memperoleh data seperti pada tabel berikut ini. Lalu untuk mencari Y1, itu kita menggunakan rumus dari X1 dikali dengan PI saturation dari PI saturation dari benzena. Itu kita peroleh misalkan nilai X1-nya 0, kita kalikan dengan PI saturation dari benzena, lalu kita bagi dengan nilai dari P-nya, yaitu 54,23383. Lalu kita peroleh hasilnya yaitu 0. Nah, untuk langkah yang kedua pun sama, kita uh, ambil data dari X1 itu 0,1, lalu kita kalikan dengan nilai dari PI saturation dari benzena, lalu kita bagi dengan nilai dari P-nya yaitu 2,42525. Nah, ini kita lakukan langkahnya sama pada data-data berikut sampai dengan data yang ke-11. Nah, di mana X1 ini, saat X1-nya ini kecil, maka nilai Y1 ini juga kecil. Nah, saat X1 ini meningkat, maka nilai dari Y1 juga akan lebih cepat. Nah, berikutnya untuk langkah-langkah berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk langkah yang selanjutnya itu ada mencari Y2, yang dimana dengan rumus X2 dikali P2 saturasi dibagi dengan P. Nah, karena kita sudah diketahui X2-nya itu sama dengan 1, lalu P2 saturasinya itu adalah P dari toluena, yang dimana hasilnya itu adalah 54,2338388 kPa. Nah, itu tinggal dimasukin aja terus dibagi sama hasil dari P, yaitu 54,23383, sehingga menghasilkan nilai 1. Nah, untuk langkah selanjutnya juga sama. Yang X1-nya 0,1 itu, Y2-nya itu sama dengan 0,9 dikali dengan P2 saturasi dari toluena, yaitu 54,2338388 kPa. Kemudian dibagi dengan P-nya yaitu 64,42525 sehingga menghasilkan nilai 0,78190,235. Dan langkah selanjutnya juga menggunakan dengan rumus dan langkah yang sama. Kemudian ada cara yang kedua atau cara cepatnya untuk mencari Y2, yaitu 1 dikurang dengan Y1. Nah, Y1-nya itu kan 0, jadi 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kemudian langkah yang keduanya ini 1 dikurang dengan 0,2180975, sehingga menghasilkan 0,78190,235. Dan langkah selanjutnya juga sama. Nah, Y2 ini merupakan fraksi mol komponen 2 dari toluena, yang dimana dia itu fasenya uap. Sehingga dari seluruh mol uap yang terbentuk, toluena itu merupakan bagian dari fase uap. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat kurva PXY dari data-data yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana kurva PXY itu adalah diagram kesetimbangan uap cair pada suhu tetap yang menunjukkan hubungan antara tekanan fraksi mol komponen di fase cair dan juga fraksi mol komponen di fase uap. Terdapat dua sumbu dari grafik yang sudah ditampilkan di layar, yaitu sumbu X itu menyatakan nilai dari tekanan, dan juga sumbu Y, sumbu Y menyatakan nilai dari tekanan, dan sumbu X menyatakan nilai dari fraksi benzen dalam fase uap dan juga dalam fase cairan, di mana kurva PXY juga menunjukkan hubungan tekanan dan komposisi pada keseimbangan uap cair. Kurva bubble menunjukkan awal terbentuknya uap dari cairan, sedangkan kurva DU menunjukkan awal terbentuknya cairan dari uap. Daerah di antara kedua kurva merupakan daerah dua fasa yang sangat penting dalam proses pemisahan seperti distilasi. Nah, dari kurva ini, untuk membuat suatu kurva PXY itu dibutuhkan data X1 atau berupa data besaran nilai komponen dari komponen 1, yaitu benzen, dan juga nilai Y1, yaitu nilai dari komponen yang dikalikan dengan PI saturasi atau tekanan saturasi dari benzen. Dan juga ada nilai P atau nilai tekanan keseluruhan dari nilai X1, nilai komponen dari benzen, dan juga nilai dari PI saturasi. Untuk membuat
kurva seperti ini. Kurva PXY ini kita bisa men-select data atau set data dari kurva yang akan kita buat. Kita bisa menambahkan dua data, yaitu data P terhadap X dan juga data P terhadap Y. Di mana data P terhadap X ini akan kita isi dengan kolom series X atau variabel X. Dari data PX ini kita akan isi dengan nilai dari Y1. Dan data Y-nya ini kita akan isi dengan nilai dari P. Selanjutnya, dari data P terhadap Y itu kita isi dengan kolom X1, X1 sebagai variabel dari X-nya, dan P sebagai variabel dari Y-nya. Sehingga dari semua data yang sudah kita set ini akan memperoleh sebuah kurva PXY seperti ini. Adapun cara kita untuk membacanya atau memprediksi berapa fraksi dari toluen, karena di sini kurvanya itu kita kurva biner yang menyatakan satu komponen, namun kita bisa memprediksi atau mengetahui berapa besar dari nilai komponen lain dengan satu komponen saja. Misalkan kita ingin mengetahui berapa besar nilai dari komponen toluen atau komponen benzen dengan tekanan 80 kilopascal. Kita bisa menarik garis di kurva dew point ini, atau kita mendapatkan nilai dari fraksi benzen sebesar 0,3, yang berarti nilai dari fraksi toluen itu 0,7 dengan fasa uap. Dan di kurva bubble point itu kita dapat nilai dari fraksi benzen dengan tekanan 80 kilopascal itu sebesar 0,5, yang berarti nilai dari fraksi toluen juga sebesar 0,5 dengan fasa cairan. Di titik tekanan pada 100 kilopascal itu kita tarik garis sehingga kita dapat bahwa di kurva dew point nilai fraksi benzen itu sebesar 0,6, dan yang berarti itu nilai dari fraksi toluen sebesar 0,4 dalam fraksi uap, dalam fase uap. Di kurva dew point-nya itu bernilai fraksi benzen didapati sebesar 0,7 sekian, 0,7,9, yang berarti fraksi toluennya sebesar 0,21 dalam fase cairan. Kurang lebih segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.